Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Dwi Anggreni, mahasiswi program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Konsep Suku atau Obligasi Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Dosen DRS Haji Bejo Santoso, MT PhD. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Definisi suku. Secara bahasa, suku berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak plural dari kata sa yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau note. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _9 2002, pada poin ketiga disebutkan obligasi syariah atau suku adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Berdasarkan standar The Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution nomor 17 tentang investasi suku. Suku didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Karakteristik suku. Suku memiliki beberapa karakteristik antara lain: 1. Memerlukan underlying aset dalam penerbitan. 2. Merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. 3. Imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa atau ujrah, selisih harga lebih atau margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. 4. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. 5. Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, definisi obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu, serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Para investor tersebut akan mendapatkan return dalam bentuk suku bunga tertentu, yang besarnya sangat bervariasi dan sangat bergantung pada bisnis penerbitnya. Perbedaan suku dengan obligasi. Suku mempunyai prinsip syariah, sedangkan obligasi mempunyai prinsip pendapatan bunga bertentangan dengan prinsip syariah. Suku mempunyai representasi permodalan berupa penyerahan atau kepemilikan pada aset usaha, sedangkan obligasi berupa representasi utang. Suku mempunyai keuntungan berbasis pendapatan usaha, sedangkan obligasi berbasis nilai obligasi atau bunga. Besarnya pembayaran keuntungan pada suku berupa variabel dan tetap, sedangkan obligasi tetap berupa persenan kupon. Suku tidak ada yang memiliki hak istimewa, sedangkan obligasi ada yang memiliki hak prioritas jika menerbitkan sekuritas baru. Suku tidak bebas risiko, sedangkan obligasi bebas risiko. Underlying aset. Underlying aset suku adalah aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang akan menjadi dasar dalam penerbitan suku. Underlying aset dapat berupa 1. Aset berwujud tertentu. 2. Jasa yang sudah maupun yang akan ada. 3. Kegiatan investasi yang telah ditentukan. 4.
aset proyek tertentu, dan yang terakhir adalah nilai manfaat atas aset berwujud. Yang selanjutnya, jenis suku. Pembagian suku berdasarkan akad sesuai Syarif Standar Nomor 17 The Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution. Dibagi menjadi 3, yaitu ijarah, jual beli, dan kerjasama. Ijarah terbagi menjadi 3, yaitu aset berwujud. Aset berwujud merupakan suku kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau dijanjikan untuk disewakan. Yang selanjutnya, nilai manfaat aset merupakan suku kepemilikan nilai manfaat aset berwujud atau suku kepemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa depan. Dan yang ketiga, nilai manfaat jasa yang merupakan suku kepemilikan jasa dari penyedia tertentu atau suku kepemilikan jasa tertentu di masa depan. Jual beli terbagi menjadi 3, yaitu suku salam, suku istisna, dan suku murabahah. Sedangkan kerjasama terbagi menjadi 6 suku, yaitu suku musyarakah, suku mudarobah, suku wakalah, suku muzaraah, suku musakoh, dan yang terakhir adalah suku mubarosah. Jenis suku. Suku berdasarkan penerbit, yaitu suku koperasi, suku negara, dan suku daerah. Suku berdasarkan underlying asset terbagi menjadi 2, yaitu aset base suku yang merupakan pemegang suku mengandalkan obligator dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di bawah obligasi korporasi masalah dan tidak memiliki jalur hukum untuk underlying asset. Yang kedua adalah aset back suku yang merupakan pemegang suku mengandalkan aset penerbit suku untuk keamanan. Klaim pemegang suku dijamin kepemilikan underlying asset. Yang selanjutnya, jenis akad terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada akad ijarah yang merupakan akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Yang kedua ada akad kafalah yang merupakan akad antara pihak pinjaman dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang ketiga ada akad mudarobah yang merupakan akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang selanjutnya ada akad istisna yang merupakan akad antara pihak pemesan atau pembeli dalam pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan. Yang kelima ada akad wakalah yang merupakan akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dan yang terakhir ada akad musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Struktur suku murabahah yaitu pemegang suku melalui wali amanat menjual aset kepada obligor pada dasar yang ditangguhkan. Pemegang sukunya adalah pemilik utang atau penjualan piutang. Pendapatan yang dapatkan murabahah dari keuntungan dari penjualan aset. Yang kedua, suku salam. Pemegang suku membeli komoditas atas dasar ke depan. Pemegang sukunya adalah pemilik komoditas untuk disampaikan di masa depan atau utang dalam bentuk barang. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh ketika
komoditas yang dijual kepada pihak ketiga setelah pengiriman. Suku istisna. Pemegang suku membangun aset dan menjualnya kepada obligor. Pemegang suku pemilik utang atau piutang melalui penjualan aset di bawah konstruksi. Mendapatkan pendapatan dari keuntungan penjualan. Suku ijaroh. Pemegang suku menyewakan aset kepada obligor. Pemegang sukunya adalah pemilik sewaan aset. Ijaroh mendapatkan keuntungan dari sewa aset oleh kontrol dari aset pembelian usaha. Yang selanjutnya, suku musyarakah. Pemegang suku dan obligor adalah baik penyedia modal maupun menjadi mitra dalam usaha. Pemegang sukunya adalah pemilik underlying aset. Mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan dari aset atau usaha. Suku mudharabah. Pemegang suku adalah penyedia untuk mewajibkan dalam usaha bisnis. Pemegang sukunya adalah pemilik underlying aset. Keuntungan yang didapat dari bentuk pendapatan dari aset atau usaha. Suku wakalah adalah pemegang suku atau prinsipal atau pemberi. Obligor adalah agen investasi. Pemegang sukunya adalah pemilik investasi dilakukan oleh agen dan mendapatkan keuntungan dari bentuk pendapatan dari investasi. Yang selanjutnya, struktur suku. Investor menyerahkan dananya kepada PT ABC. Kemudian PT ABC menyerahkan suku sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset. Kemudian PT ABC secara periodik emiten memberikan imbal hasil dari underlying aset. Underlying aset terdiri dari proyek pembangunan, sewa menyewa, dan jual beli. Kemudian saat jatuh tempo, emiten membayarkan dana. Yang selanjutnya ada suku ijaroh. Emiten menerbitkan suku sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset kepada investor. Kemudian investor menyerahkan dananya ke emiten dan pihak ketiga menyewa aset dan membayar sewa ke emiten. Kemudian emiten membayarkan hasil sewa kepada investor secara berkala ke investor. Kemudian kepemilikan aset berpindah ke investor. Setelah itu emiten membayar sisa sewa pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada suku mudharabah. Emiten menerbitkan suku sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset ke investor. Kemudian investor menyerahkan dana ke emiten. Setelah menyerahkan dana ke emiten, lalu emiten menggunakan dana untuk modal kegiatan usaha. Dan jika kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka sebagian hasil usaha didistribusikan kepada investor dan emiten. Kesesuaian syariah. Suku yang diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS atau Tim Ahli Syariah atau TAS. Anggota DPS atau TAS wajib memiliki izin ASBN. Pernyataan kesesuaian syariah atas suku merupakan dokumen tambahan yang wajib disertakan dalam pernyataan pendaftaran dan wajib diungkapkan dalam prospektus. Suku tidak lagi menjadi efek syariah jika tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar suku. Terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, dan aset yang menjadi dasar suku yang menyebabkan pertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jika terjadi demikian, suku berubah menjadi utang piutang dan emiten wajib menyelesaikan kewajiban kepada pemegang suku. Slide selanjutnya ada perjanjian perwaliamanatan. Kontrak perwaliamanatan suku adalah perjanjian antara emiten dan wali amanat dalam rangka penerbitan suku yang dibuat dalam bentuk akta notarial. Kontrak perjanjian perwaliamanatan suku wajib memuat di antaranya adalah uraian tentang akad syariah yang menjadi dasar suku, uraian tentang aset yang menjadi dasar suku. Yang ketiga,
Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk sesuai karakteristik akad. Besaran nisbah sesuai karakteristik akad. Ketentuan mengenai nilai sukuk berubah menjadi utang piutang jika sukuk berubah menjadi utang piutang. Pergantian aset yang menjadi dasar sukuk jika terjadi kondisi tertentu. Yang terakhir adalah syarat dan ketentuan dalam hal emiten akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah, dan aset yang menjadi dasar sukuk. Regulasi terkait penerbitan sukuk. Yang pertama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip di pasar modal. Dan yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 POJK 04/2015 tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Dan yang terakhir ada peraturan lain yang terkait penawaran umum. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.